Selamat datang di perkuliahan pengantar digital marketing. Kita akan belajar tentang search engine optimization atau SEO. Nah, jadi hal yang kita akan pelajari itu tentang pengertian. Jadi sebenarnya konsep dari SEO itu apa sih? Ada 3 keyword yang harus teman-teman pahami, 3 kata kunci. Yang ketiga adalah kegiatan SEO tentang keywords on page dan juga off page. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan konten yang sudah kita buat pada SEO. Dan yang terakhir adalah evaluasi SEO atau analisis performance website. Nah, jadi ini pengertian SEO. Jadi ini sebuah cara ya, sebuah teknik untuk meningkatkan traffic dari sebuah website dengan memaksimalkan performance setiap konten agar berada di urutan teratas dalam mesin pencarian. Jadi yang akan kita pelajari itu 3 hal. Yang pertama adalah search engine-nya. Cara kerjanya gimana sih? Supaya dia bisa memaksimalkan performance setiap konten. Yang kedua, keyword yang harus teman-teman pahami itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan performance setiap konten. Indikatornya itu apa? Dan yang ketiga adalah bagaimana si SEO teknik ini bisa meningkatkan traffic dari sebuah website. Oke, nah keyword yang pertama adalah tentang search engines. Ini ada 10 search engine yang paling populer di dunia. Ada Google sampai Internet Archive. Mungkin yang teman-teman tahu tuh 3 teratas ya, Google, Microsoft Bing, dan juga Yahoo. Mungkin yang saya tahu tuh basisnya adalah di negara. Biasanya kalau kayak AOL.com, itu biasanya basisnya Amerika. Terus Baidu tuh kalau nggak salah Cina. Nah, 3 teratas nih yang udah mulai umum sekarang ya. Dan Google lah Google itu masih menempati nomor 1. Jadi market share dia itu hampir 92,26%. Artinya hampir seluruh populasi di dunia itu menggunakan Google untuk mencari sesuatu gitu ya di website. Nah, gimana sih cara search engine ini bekerja? Tadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan konten yang ada dalam sebuah website. Nah, pertama si Google itu memang sudah punya search engine bot atau spiders gitu. Spiders itu kayak laba-laba ya, ada jaring-jaring. Jadi dia itu memang bisa memunculkan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sedang dicari. Jadi kan pasti ada keywords ya, atau keterkaitan konten. Nah, dihubungkan dengan keywords. Jadi nanti si Google itu ya seperti yang kalian biasa lihat, itu ada tombol pencari, search. Nah, di situ kan kita menuliskan keywordsnya. Nah, Google itu akan mencari yang berkaitan. Nah, berkaitan dan juga reliable atau berkualitas. Nah, disinilah peran SEO. Bagaimana kita bisa mengkaitkan keyword yang relate dengan konten kita nih, tapi bisa apa ya menghasilkan keyword yang berkualitas gitu untuk dicari orang lain. Nah, ini nanti akan ada nih mesin SEO-nya. Yang pertama keywords gitu ya, itu yang akan dicari oleh konsumen atau oleh orang lain. Sementara kualitas dihubungkan dengan konten performance. Nah, ini mungkin teman-teman udah kenal yang namanya istilahnya engagement. Konten performance ini mungkin akan lebih banyak dilihat oleh si ownernya. Seberapa banyak sih kunjungan atau visitors yang udah masuk website tersebut. Misalnya kayak paling banyak dikunjungi dalam 1 hari berapa banyak peningkatannya, waktu, bahkan bisa melihat berapa durasi si konsumen itu ada dalam website tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu kegiatan SEO itu tadi SEO itu ada sebuah teknik ya untuk bisa meningkatkan traffic ke dalam sebuah website. Nah, ada 3 teknik lagi di dalam SEO. Yang pertama adalah kita bisa meriset kata kunci atau mencari kata kunci yang sesuai dengan konten kita. Yang kedua adalah artikel optimasi on page dan off page. Nah, kita akan bedah satu-satu ya. Nah, pertama riset kata kunci. Ini ada Google Trends, Keyword Tools, Uber Suggest, dan Google Ads Keyword Planner. Nah, ini hampir semua ini berbayar untuk kita bisa mencari kata kunci yang cocok.
dengan konten kita. Jadi misal nih, kita mau buat konten di sebuah website, itu pasti nanti akan taruh keyword apa yang cocok dengan konten kita. Supaya Google itu bisa membantu website kita itu agar mudah dicari orang. Nah, mungkin yang gratis tuh hanya Google Trends. Jadi ketika misalnya teman-teman tuh cari tahu nih, misalnya teman-teman lagi buat konten sesuatu. Nah, coba cari dulu di Google Trends gitu. Di Google Trends itu isinya apa namanya konten yang dibuat itu kira-kira performanya seperti apa, gitu ya. Nah, sementara Ubersuggest, Keyword Tool, dan Google Ads itu berbayar biasanya. Oke, nah yang kedua adalah tentang membuat konten untuk bisa mudah dicari orang. Yang pertama kita harus menulis artikel. Mungkin kita kalau bentuknya website itu harus ada artikel ya. Artikel atau kayak eh, teman-teman perhatikan saja, meskipun dia jualannya let's say sepatu gitu ya, atau baju gitu, pasti mereka membuat artikel yang mana itu bisa menarik atau meningkatkan engagement kunjungan. Jadi bukan cuma dari si produknya, tapi kita juga bisa membantu dari eh, review produk atau kayak apa ya, brand value dari produk gitu. Nah, itu bisa banget. Nah, di sini eh, bisa juga kalau teman-teman tuh di dalam sebuah website itu kita bisa menuliskan news atau berita gitu. Nah, si berita ini juga kita bisa cari tahu berita apa nih yang kira-kira lagi banyak dicari orang. Nah, ini kita bisa menuliskan berdasarkan keywords yang sedang trending saat itu. Nah, ini bisa dicari di sini. Jadi, ketika kita membuat artikel, itu kita bisa nih dengan mencari inspirasi dari Google Trend, gitu ya, supaya um, artikel kita itu bisa dicari. Nah, ini tips penulisan. Mungkin pertama kita gunakan dulu Google Trend. Apa sih yang lagi sedang banyak dicari? Lalu gunakan kata kunci yang tepat. Nah, kata kunci ini kan sebisa mungkin harus relate dengan judul ya, supaya search engine itu bisa menaikkan website kita paling atas. Kalau judul kita nggak sesuai atau agak berlainan dengan keywords, nah itu yang akan susah nanti. Karena cara kerja Google atau search engine itu adalah yang mencari yang relate atau yang reliable, yang berkualitas gitu. Nah, kalau dari judul aja tidak berkaitan dengan keyword dan bisa jadi nggak menarik perhatian, itu agak susah untuk websitenya ke atas. Lalu yang keempat adalah sajikan informasi terbaru. Kalau bisa memang website itu tuh kita kasih yang sesuai dengan keyword saat itu, dan juga yang reliable ya, yang bisa diandalkan gitu oleh konsumen. Jadi kalau bisa yang terbaru. Nah, yang terakhir adalah berikan link artikel terkait. Nanti link ini nanti akan kita optimasi. Nah, kita bisa mengoptimalkan konten yang sudah dibuat dalam sebuah website supaya mesin pencari itu tuh bisa mengidentifikasi isi konten, yaitu optimasi on page. Nah, optimasi on page ini bisa kita lihat, kita bisa masukkan di dalam website ketika teman-teman ngedrafting. Ini kalau nggak salah nanti ya semester ganjil kayaknya ada pelajaran website gitu. Nah, teman-teman nanti akan apa ya, bisa mengoptimalkan konten tersebut dengan cara menuliskan kata kunci, judul artikel, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh nggak cukup dengan membuat website aja. Kita harus bisa memaksimalkan konten di dalam website tersebut, tapi dengan cara membuat konten dari luar website. Jadi misalnya, saya tuh perusahaan sepatu. Ya, misalnya perusahaan saya itu misalnya Puka ya, www.puka.com gitu. Nah, saya bisa aja memaksimalkan konten saya itu di luar dari website lainnya. Misalnya contoh, saya mau pakai website yang umum. Nah, misalnya website gadis.com gitu. Nah, kita bisa memaksimalkan. Jadi kita bisa apa namanya, menaruh konten kita pada website orang lain. Nah, itu mengoptimalkan performa konten dari luar website gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya nih HTTP-nya news.com ini adalah sebuah perusahaan ya.
yang apa namanya, dia tuh misalnya fokus di bidang news gitu, ngeluarin berita. Atau misalnya kayak saya nih, saya jualan produk fashion ya, saya tuh butuh dikenalkan oleh komunitas orang yang mencintai fashion. Misalnya kalau saya target utamanya adalah remaja, berarti gadis, misalnya gadis.com. Nah, nanti dari sinilah off page itu kita menyebarkan atau memberikan backlink itu namanya ya. Jadi misalnya di sini buka news.com buka dan lain sebagainya. Nah, sekarang bisa jauh lebih mudah ya. Kita tuh bisa aja di Instagram kita. Banyak apa namanya, kalau teman-teman lihat gitu ya di Instagram itu yang dia menyertakan bitly atau kayak link tertentu gitu ya untuk ke arah websitenya. Nah, lalu pada dasarnya what they usually do ini biasanya tuh website lain ya yang bisa mengoptimalkan pencarian website kita. Nah, ini biasanya disebarkan sendiri, bisa dalam bentuknya news yang terkait atau ya berita terkait dengan website kita. Nanti dia taruh linknya di situ. Atau taruh gambar gitu ya supaya nanti teman-teman tuh bisa lebih mudah diakses. Atau bisa juga dari sosial media. Nah, sekarang yang lagi banyak digunakan itu adalah di Instagram. Lalu bisa juga forum online, mungkin sampai sekarang masih ada ya Kaskus. Mungkin kalau yang saya tahu tuh kalau di beauty, apa ya namanya, beauty and skincare tuh ada Female Daily, nah kayak gitu-gitu. Itu forum online, itu bisa banget kita mengoptimalkan eh, website kita dari pihak ketiga ya dalam hal ini. Nah, evaluasi SEO itu hanya bisa dilakukan pada website kita. Nah, jadi ini biasanya kalau owner atau business owner itu udah punya website gitu ya. Kalau misalnya dalam bentuk Instagram bisa atau enggak? Enggak bisa. Mereka punya punya ini sendiri gitu ya, punya ukuran engagement sendiri, tapi dia tidak ada kaitannya dengan search engine. Nah, biasanya bisa aja website analytics ini kalau mau menggunakan SEO-nya, mungkin asalkan Instagram itu ada kaitannya dengan si website utama, itu mungkin bisa gitu ya, diarahkan ke situ. Nah, di sini adalah hasil analisanya, mungkin akan diperdalam gitu di semester berikutnya. Kira-kira tuh peningkatannya berapa dalam dalam satu hari gimana dan sebagainya. Nah, elemen yang harus diperhatikan itu adalah kita tuh bisa aja ngetes secara manual keywords yang apa namanya yang kita taruh di website dan kita bisa ngelihat ranking secara berkala gitu. Misalnya website di sini pencarian ini apakah udah ke atas belum? Nah, uh, udah apa kalian udah jadi ranking 1 atau belum? Nah, itu tuh bisa. Yang kedua bisa jumlah pengunjung, itu yang dilihat adalah jumlah kenaikan dan penurunan jumlah visitors. Ketika ada penurunan jumlah visitors, itu website harus bisa menaikkannya lagi. Nah, biasanya dia harus balik lagi ke SEO testing ya. Dia cari keywords yang lagi booming, lalu bikin konten sesuai dengan keyword tersebut supaya kontennya naik. Nah, yang terakhir itu adalah popular content. Jadi pilihlah konten yang populer, jadi yang lagi disukai. Atau bahkan yang sekarang tuh yang lagi nggak disukai, yang lagi viral, yang lagi dibenci gitu tuh bisa. Nah, ini referensinya mungkin bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan di kelas. Sampai sini, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.